Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda dari kelas PJKR H 2018. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah metodologi penelitian, yaitu skala pengukuran dan instrumen penelitian. Baik, yang pertama yaitu pengertian skala pengukuran. Dalam penelitian bidang pendidikan, tingkat pengumpulan data yang lazim adalah menggunakan instrumen. Dalam menjalankan penelitian, data merupakan tujuan utama yang hendak dikumpulkan dengan menggunakan instrumen. Instrumen penelitian adalah nafas dari penelitian. Menurut Ari Kunto 1995-177, instrumen penelitian adalah sesuatu yang penting dan strategis kedudukannya dalam pelaksanaan penelitian. Pengertian instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan aspek dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam metode riset tertentu, di mana hasil pembuatan instrumen penelitian ini kemudian dikembangkan atau dianalisis sesuai dengan metode penelitian sosial yang akan diambil, sehingga dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Misalnya, dalam penelitian kualitatif menggunakan instrumen penelitian wawancara, sedangkan dalam penelitian kuantitatif menggunakan instrumen penelitian angket atau kuesioner. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan dalam metode pengambilan data oleh peneliti untuk menganalisis hasil penelitian yang dilakukan pada langkah penelitian sosial selanjutnya. Pada prinsipnya, instrumen penelitian memiliki ketergantungan dengan data-data yang dibutuhkan. Oleh karena itulah, setiap penelitian memiliki instrumen penelitian yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu macam-macam skala pengukuran. Yang pertama yaitu tes. Tes adalah sederetan pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengukuran inteligensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Merupakan prosedur sistematik yang dibuat dalam bentuk tugas-tugas yang distandarisasikan dan diberikan kepada individu atau kelompok untuk dikerjakan, dijawab, atau direspon, baik dalam bentuk tertulis, lisan, maupun perbuatan. Secara khusus untuk keperluan pengukuran dan penyesuaian dengan jenis instrumen, maka variabel-variabel yang akan diukur akan diteliti dibedakan atas dua kelompok, yaitu variabel konseptual dan variabel faktual. Yang kedua yaitu angket atau kuesioner. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Merupakan alat pengumpul data berbentuk pertanyaan yang akan diisi atau dijawab oleh responden. Beberapa alasan digunakan kuesioner adalah: 1. Kuesioner terutama dipakai untuk mengukur variabel yang bersifat faktual. 2. Untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian dan untuk memperoleh informasi dengan validasi reliabilitas setinggi mungkin. Yang selanjutnya yaitu interview. Interview atau wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Interview digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang, misalnya untuk mencari data tentang variabel latar belakang murid, orang tua, pendidikan, perhatian, sikap terhadap sesuatu. Selanjutnya yaitu observasi. Di dalam artian penelitian, observasi adalah mengadakan pengamatan secara langsung. Observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, ragam gambar, dan rekam suara. Pedoman observasi berisi sebuah daftar jenis kegiatan yang mungkin timbul dan akan diminati. Yang selanjutnya yaitu skala bertingkat. Rating atau skala bertingkat adalah suatu ukuran subjektif yang dibuat berskala. Walaupun skala bertingkat ini menghasilkan data yang kasar, tetapi cukup memberikan informasi tentang program atau orang. Instrumen ini dapat dengan mudah memberikan gambaran penampilan, terutama penampilan di dalam orang menjalankan tugas yang menunjukkan frekuensi munculnya sifat-sifat.
Selanjutnya yaitu dokumentasi. Dokumentasi dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, penelitian menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu cara menyusun instrumen penelitian. Titik tolak dari penyusunan adalah variabel-variabel penelitian yang ditetapkan untuk diteliti. Dari variabel-variabel tersebut diberikan definisi operasionalnya, dan selanjutnya ditentukan indikator yang akan diukur. Dari indikator ini kemudian dijabarkan menjadi butir-butir pertanyaan atau pernyataan. Untuk memudahkan penyusunan instrumen, maka perlu digunakan matrik pengembangan instrumen atau kisi-kisi instrumen. Untuk bisa menetapkan indikator-indikator dari setiap variabel yang diteliti, maka diperlukan wawasan-wawasan yang luas dan mendalam tentang variabel yang diteliti dan teori-teori yang mendukungnya. Penggunaan teori untuk menyusun instrumen harus secermat mungkin agar diperoleh indikator yang valid. Caranya dapat dilakukan dengan membaca berbagai referensi, membaca hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenisnya, dan konsultasi pada orang yang dipandang ahli. Menurut Nana Sujana, dalam penyusunan instrumen penelitian ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu masalah dan variabel yang diteliti, termaksud indikator variabel, harus jelas sehingga dapat dengan mudah menetapkan jenis instrumen yang digunakan. 2. Sumber data atau informasi, baik jumlah maupun keragamannya, harus diketahui terlebih dahulu sebagai bahan dasar dalam menentukan isi, bahasa, sistematika item dalam instrumen penelitian. Yang ketiga yaitu keterandalan dalam instrumen itu sendiri sebagai alat pengumpulan data objektif dan lain-lain. 4. Jenis data yang diharapkan dari pengguna instrumen harus jelas sehingga peneliti dapat menentukan gaya analisis dan pemecahan masalah penelitian. Mudah dan praktis digunakan akan tetapi dapat menghasilkan data yang diperlukan. Yang kedua yaitu selanjutnya perbedaan validasi dan rehabilitasi instrumen. Validasi instrumen yaitu suatu instrumen dikatakan valid bila instrumen tersebut dapat dengan tepat mengukur apa yang hendak diukur, sehingga dapat dikatakan bahwa validasi berhubungan dengan ketepatan dengan alat ukur. Dengan instrumen yang valid akan menghasilkan data yang valid pula. Istilah valid sukar untuk dicari penggantinya. Sebagian peneliti ada yang menyebutkannya dengan sahih, tepat, dan juga cermat. Secara garis besar, validasi instrumen dibedakan menjadi dua, yaitu validasi internal dan validasi eksternal. Validasi internal yaitu validasi internal berkaitan dengan kriteria yang berasal dari dalam suatu instrumen penelitian seperti tampilan instrumen, isi, dan juga kemampuan instrumen dalam mengukur. Validasi internal disebut juga dengan validitas rasional, yang berarti validitas untuk sebuah instrumen penelitian menunjukkan pada kondisi yang memenuhi syarat valid berdasarkan pada hasil penalaran atau rasionalitas. Selanjutnya yaitu validasi isi. Validasi ini harus dimiliki oleh instrumen yang mengukur hasil belajar, biasanya berbentuk tes. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi bila mengukur kompetensi yang dikembangkan beserta indikator dan materi pembelajarannya. Untuk menguji validitasnya dapat dilakukan dengan cara membandingkan instrumen penelitian yang dibuat dengan materi pelajaran yang telah dipelajari. Selanjutnya yaitu validitas tampang. Validitas tampang dapat didapatkan melalui pemeriksaan terhadap butir-butir tes untuk membuat kesimpulan bahwa tes tersebut mengukur aspek yang relevan. Dasar penyimpulannya lebih banyak didasarkan pada akal sehat. Selanjutnya yaitu validitas logis. Validitas logis disebut juga validitas pencuplikan, sampling validity, yang mana menuntut batasan yang seksama terhadap
kawasan perilaku yang diukur, dan suatu desain logis yang bisa mencakup bagian kawasan perilaku yang diukur. Salah satu cara untuk menunjukkan bukti validitas logis yaitu dengan membuat spesifikasi tes untuk menunjukkan tuntutan bukti validitas. Selanjutnya yaitu validitas konstruk, mengacu pada sejauh mana suatu instrumen penelitian mengukur konsep dari suatu teori, yaitu yang menjadi dasar penyusunan instrumen. Definisi atau konsep yang diukur berasal dari teori yang dipakai dalam penelitian itu sendiri. Suatu instrumen dikatakan mempunyai validitas konstruk bila dapat keterkaitan antara butir instrumen dengan indikator, definisi operasional, dan konsep teori tentang variabel penelitian yang diukur. Untuk menguji validitas konstruk bisa menggunakan pendapat para ahli. Selanjutnya yaitu validitas eksternal. Validitas eksternal yang dikenal juga validitas empiris. Pada validitas eksternal berdasarkan kriteria yang ada dari luar instrumen, yaitu berdasarkan pada fakta empiris atau pengalaman. Validitas kesejajaran. Suatu instrumen dikatakan mempunyai validitas kesejajaran bila hasilnya sesuai dengan kriteria yang sudah ada, yang mana mempunyai kesejajaran dengan kriteria yang sudah ada. Selanjutnya validitas prediksi. Suatu instrumen dikatakan memiliki validitas prediksi bila instrumen penelitian tersebut memiliki kemampuan untuk memprediksi atau meramalkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang mengenai hal yang sama. Yang selanjutnya yaitu rehabilitas instrumen. Kata rehabilitas dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris yaitu reliability, yang mana asalnya dari kata reliable yang mempunyai arti dapat dipercaya. Suatu instrumen tes dikatakan dapat dipercaya bila memberikan hasil yang tepat atau ajak atau konsisten bila diteskan berkali-kali. Rehabilitas eksternal. Reliabilitas eksternal didapatkan bila ukuran atau kriteria tingkat reliabilitasnya berada di luar instrumen yang bersangkutan. Yang selanjutnya metode bentuk paralel. Metode ini dilakukan dengan cara menyusun dua instrumen yang hampir sama, selanjutnya diuji cobakan pada sekelompok responden yang sama. Responden mengejadakan dua kali. Kemudian dari hasil uji coba tersebut dikorelasikan dengan teknik korelasi produk momen. Yang selanjutnya metode tes berulang. Metode ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pembuatan soal dua kali. Pada metode ini penelitian hanya menyiapkan satu perangkat instrumen yang selanjutnya diteskan dan dicatat. Selanjutnya yaitu reliabilitas internal. Reliabilitas jenis ini diperoleh dari menganalisis data dari satu kali pengumpulan data berdasarkan pada sistem pemberian skor atau scoring system instrumen. Ada dua metode analisis instrumen, yang itu instrumen skor diskrit dan instrumen skor non-diskrit. Instrumen skor diskrit merupakan instrumen yang skor jawaban atau responnya hanya 2, 1, dan 0, dengan kata lain benar dan salah. Untuk instrumen skor diskrit, tingkat reliabilitasnya dapat dicari dengan menggunakan metode berikut. Metode belah dua atau Spielhelf metode, metode Flanagan, rumus Rulon, rumus KR20, rumus KR21, dan rumus Hoyt. Yang selanjutnya yaitu instrumen skor non-diskrit, merupakan instrumen pengukuran yang dalam sistem scoringnya bukan 1 dan 0, tetapi bersifat gradual, yaitu ada penjelasan skor mulai dari skor tertinggi sampai skor terendah. Hal ini umumnya terdapat pada tes bentuk uraian dan pilihan ganda, dan instrumen non-tes bentuk angket dengan skala Likert dan skala lanjutan. Rating scale. Interval skor dapat mulai dari 1 sampai 4, 1 sampai 5, dan sebagainya. Untuk instrumen skor non-diskrit dapat dianalisis menggunakan rumus alpha.
Selanjutnya yaitu jenis-jenis skala pengukuran. Skala merupakan perbandingan antara kategori di mana masing-masing kategori diberi bobot nilai yang berbeda. Sedangkan pengukur merupakan cabang ilmu statistika terapan yang bertujuan untuk membangun dasar-dasar pengembangan tes yang lebih baik sehingga dapat menghasilkan tes yang berfungsi secara optimal, valid, dan reliable. Menurut Reynolds, mendefinisikan pengukuran sebagai sekumpulan aturan untuk menetapkan suatu bilangan yang mewakili objek, sifat atau karakteristik, atribut atau tingkah laku. Menurut Asor, mendefinisikan pengukuran sebagai suatu prosedur pemberian angka atau kuantifikasi terhadap atribut atau variabel sepanjang garis kontinum. Dengan demikian, secara sederhana pengukuran dapat dikatakan sebagai suatu prosedur membandingkan antara atribut yang hendak diukur dengan alat ukurnya. Yang pertama yaitu skala nominal. Skala nominal adalah skala yang paling sederhana disusun menurut jenis kategorinya atau fungsi bilangan hanya sebagai simbol untuk membedakan sebuah karakteristik dengan karakteristik lainnya. Skala nominal memberikan suatu sistem kualitatif untuk mengkategorikan orang atau objek ke dalam kategori, kelas, atau klasifikasi. Yang kedua yaitu skala ordinal. Skala ordinal adalah angka yang diberikan di mana angka-angka tersebut mengandung pengertian tingkatan. Skala nominal digunakan untuk mengurutkan objek dari yang terendah ke tertinggi atau sebaliknya. Skala ini tidak memberikan nilai absolut terhadap objek, tetapi hanya memberikan urutan ranking saja. Skala interval. Skala interval dapat memberikan informasi yang lebih dibandingkan dengan skala nominal dan skala ordinal. Skala interval mempunyai karakteristik seperti yang dimiliki oleh skala nominal dan ordinal dengan ditambah karakteristik lain, yaitu berupa adanya interval yang tepat. Dengan demikian, peneliti dapat melihat besaran perbedaan karakteristik antara satu individu atau objek dengan lainnya. Skala pengukuran interval benar-benar merupakan angka-angka yang dapat dipergunakan dalam observasi aritmatika, misalnya dijumlahkan atau dikalikan untuk melakukan analisa. Skala pengukuran untuk menggunakan statistik parametrik. Skala rasional. Skala rasional pada dasarnya memiliki sifat seperti skala interval, tetapi skala ini memiliki nol mutlak yang dapat menunjukkan ketiadaan karakteristik yang diukur. Panjang, kecepatan, dan berat merupakan contoh skala rasio. Melalui skala ini kita dapat menginterpretasikan perbandingan antar skor. Ciri-ciri instrumen yang baik. Validitas adalah sejauh mana ketepatan dan kecepatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsinya. Valid merupakan instrumen dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data mengukur itu valid, digunakan untuk mengukur prestasi belajar. Reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat dipercaya. Reliabilitas ini mempersoalkan apa tanggapan responden atau objek terhadap tes tersebut sudah baik atau konsisten. Jika hasil pengukuran kedua menunjukkan ketidakkonsistenan, maka hal ini akan menunjukkan bahwa hasil ukur tes atau instrumen tersebut tidak dapat dipercaya atau tidak reliable, serta tidak dapat digunakan sebagai ukuran untuk mengungkapkan ciri atau keadaan sesungguhnya dari objek pengukuran. Baiklah, itulah hasil presentasi dari materi skala pengukuran dan instrumen penelitian dari mata kuliah metode penelitian lanjutan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.